Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang keragaman budaya suku Bali. Kami yang beranggotakan, yang pertama ada Alfiana Rizkiatus, nomor absen 1 sebagai pemateri 3. Yang kedua saya sendiri, Claudia Cahaya Napitupulu, nomor absen 6 sebagai moderator dan pemateri 2. Yang ketiga adalah Fania Zahwa, nomor absen 14 sebagai pemateri 1. Pembahasan materi PPT yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Lalfania Zahwa sebagai pemateri 1. Dan lanjutan pembahasan materi yang kedua yaitu tarian daerah, upacara adat, dan lagu daerah akan dilanjutkan oleh saya, Claudia Cahaya Napitupulu, sebagai pemateri 2. Berikut adalah gambaran pembahasan materi yang sudah kami buat. Yang pertama ada sejarah, yang kedua persebaran di Indonesia dan di dunia, yang ketiga ada karya seni budaya suku yang terdiri dari A. Rumah adat, B. Pakaian adat, C. Senjata tradisional, D. Alat musik tradisional, E. Tarian daerah, G. Lagu daerah, H. Permainan tradisional, I. Makanan tradisional, dan yang keempat, cara menjaga budaya agar tetap berkembang dari generasi ke generasi. Yang kelima ada cara menanamkan nilai-nilai kebudayaan agar anak-anak Indonesia menyukainya. Dan yang keenam, yang terakhir, yaitu ada cara mengatasi nilai atau adat yang mulai hilang dengan masuknya budaya asing. Sejarah Pulau Bali. Pulau Bali kuno telah dihuni oleh bangsa Austronesian sekitar 2000 tahun sebelum Masehi yang bermigrasi dan berasal dari Taiwan melalui maritisme Asia Tenggara. Budaya bahasa dari orang Bali demikian erat kaitannya dengan orang-orang dari kepulauan Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Oseania. Penemuan purbakala seperti alat-alat batu yang berasal dari zaman Austronesia telah ditemukan di dekat desa Cekik di sebelah Pulau Bali. Masa Bali kuno terdapat 9 sekte Hindu, yaitu Pusparana, Baharama, Siwasiddata, dan lain-lainnya. Setiap sekte menghormati dewa tertentu sebagai kehormatan terhadap mereka, sebagai pilihan masing-masing pribadinya. Bisa dilihat contohnya ada seperti ini. Bali di Indonesia. Suku Bali adalah suku bangsa mayoritas di Pulau Bali yang menggunakan bahasa Bali dan mengikuti budaya Bali merupakan mayoritas di sana. Menurut hasil sensus penduduk Indonesia 2010, ada kurang lebih 3,9 juta orang Bali di Indonesia. Sekitar 3,3 juta orang Bali tinggal di Provinsi Bali dan sisanya terdapat di Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Lampung, dan transmigrasi ke asal Bali lainnya. Pulau Bali memiliki banyak karya seni yang sangat beragam. Yang pertama yang saya jelaskan adalah rumah adat. Rumah adat yang di atas, seperti gambar di atas ini, adalah rumah angkul-angkul. Angkul-angkul adalah bagian dari rumah adat Bali yang berfungsi sebagai pintu masuk. Bangunannya mirip dengan gapura dan ditempatkan di bagian depan rumah. Ciri khas angkul-angkul adalah bagian atapnya yang diukir-ukir dengan indah. Yang kedua adalah pakaian adat. Pakaian adat Bali Madya khusus dikenakan saat melakukan upacara atau persembahyangan ke pura. Pada pria dan wanita, baju adat Bali Madya memiliki arti dan filosofi yang berbeda. Secara umum, busana ini mengemban konsep tapak dara atau swastika. Penjabarannya sebagai berikut. Nah, leher kepala disebut Dewa Angga, pusar ke leher disebut Manusa Angga, bawah pusar ke laki disebut Buta Angga. Kaum pria menggunakan kemben, kampuh, dan umpal bermotif keemasan, sama seperti perempuan. Kepalanya juga dihias, tapi menggunakan hiasan destar atau udeng yang terbuat dari kain khas Bali. Untuk melengkapi penampilannya dengan payas agung, para pria Bali membawa sebuah keris yang dihias batu mulia. Senjata Bali. Di sini saya akan menjelaskan dua senjata, yaitu keris Bali dan kandik Bali.
Yang pertama, keris Bali, hampir sama dengan keris Jawa. Ciri utama dari keris Bali adalah lekukan yang dibuat dalam proses penempaan sesuai dengan pakem yang mengikuti keris Jawa. Maka jumlah lekukan harus selalu ganjil. Pembuat keris beranggapan jika keris sempurna adalah keris yang selalu berjumlah ganjil karena memiliki filosofi tertentu. Keunikan dan kesakralan keris Bali membuat banyak orang mencarinya, baik untuk kepentingan ritual atau sekedar untuk dikoleksi. Yang kedua, kandik Bali. Kata kandik berasal dari bahasa Bali yang berarti kapak. Senjata ini berbentuk kapak, tetapi bagian pegangannya lebih panjang dari senjata kapak. Keempat, saya menjelaskan alat musik. Yang pertama, terompang beruk. Terompang beruk terbuat dari bila-bila kayu lekukun. Bila kayu ini diatur sesuai dengan nada terompong. Bila kayu ini dipasangkan atau digantungkan di batok kelapa untuk menghasilkan suara. Terompang beruk dipakai untuk mengiringi tarian sakral dan biasanya dipasangkan dengan gamelan. Alat musik gamelan dibuat dari bila kayu seperti bangsa, curik, riong, juglak, dan kemplung. Alat musik ini berkembang di desa Bunutan, Kecamatan Abang. Yang kedua, tambur. Tambur adalah alat musik tradisional Bali berbentuk gendang berukuran besar. Pemakaian tambur dilengkapi dengan kempur atau gong besar. Keduanya lalu dipukul secara bergiliran sesuai waktu. Ketika tambur dan gong dipukul menghasilkan suara seperti duk dan pur. Alat musik ini berkembang di masa kerajaan Karangsam. Ketika itu, tambur digunakan sebagai peranda perang kerajaan Karangsam untuk memperluas wilayah. Baik, terima kasih kepada Lavania Zahwa sebagai pemateri 1. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Claudia Cahayana Pitupulu, sebagai pemateri 2. Tarian daerah. Tari Panji Semirang menceritakan tentang seorang putri yang bernama Putri Galuh Chandra Kirana yang mengembara menyamar sebagai Raden Panji untuk menghibur kesedihannya sepeninggal suaminya. Ciri khas tarian ini adalah penari wanita yang menyamar sebagai laki-laki dengan membelalakkan matanya lebar-lebar, bak seorang yang sedang marah. Dibumbui senyuman, namun tetap dengan mata yang galak. Terdapat perubahan mimik di beberapa gerakan sambil tersenyum. Legong Kraton. Legong Kraton termasuk tari klasik yang menceritakan kisah zaman dahulu, seperti cerita Prabu Lasem yang diperankan 3 wanita muda. Salah satu penari berperan sebagai condong dan lainnya menjadi legon. Upacara adat. Upacara mepandes, potong gigi, dalam bahasa Bali mepandes, mesangi, atau metatah, adalah upacara keagamaan Hindu Bali bila seorang anak sudah beranjak dewasa dan diartikan juga pembayaran hutang oleh orang tua ke anaknya karena sudah bisa menghilangkan ke-6 sifat buruk dari diri manusia. Upacara ini termasuk apa yang disebut dengan istilah upacara manusia yatnya. Ritual yang dilakukan pada saat potong gigi adalah mengikis 6 gigi bagian atas yang berbentuk taring. Tujuan dari upacara ini untuk mengurangi sifat buruk. Metatah dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan upacara ngaben, pernikahan, dan ngeresi, serta dilakukan pada hari-hari tertentu saja atau satripu yang bersangkutan. Upacara ngaben. Upacara ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah di Bali yang dipercaya oleh masyarakat Hindu Bali sebagai ritual untuk menyempurnakan jenazah kembali ke Sang Pencipta. Upacara ngaben terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ngaben Sawa Wedana, ngaben Asti Wedana, dan swasta. Upacara ngaben Sawa Wedana dilakukan setelah jenazah diawetkan sebelum waktu ritual pembakaran berlangsung. Sementara itu, ngaben Asti Wedana dilakukan setelah jenazah dikubur terlebih dahulu. Terakhir,
Upacara swasta dilakukan bagi penduduk Bali yang meninggal di luar daerah atau yang jasadnya tidak ditemukan. G. Lagu daerah. 1. Macepat-cepatan. Lagu daerah Bali Macepat-cepatan mempunyai makna yang bercerita kalau masyarakat Bali adalah orang yang sigap, cepat, dan tanggap dalam mengambil tindakan. 2. Meang-meong. Lagu daerah Bali meang-meong berhubungan dengan hewan kucing. Dalam lagu tersebut diceritakan kucing sedang berusaha menangkap tikus. Yang ketiga, lagu Putri Cenang Ayu. Lagu Putri Cenang Ayu memiliki makna sebagai orang tua kita harus memberikan kebebasan pada anak agar menemukan jati dirinya. Yang keempat, lagu Ratu Anom. Lagu daerah Bali Ratu Anom mempunyai makna agar kita selalu percaya diri menjalani kehidupan. Ini saya Alfianus Gatus Syafaat sebagai pemateri 3 atau pemateri terakhir yang akan menjelaskan tentang karakteristik suku Bali. Yang ke-8 adalah permainan. Permainan yang akan kami jelaskan adalah magoak-goakan dan meong-meongan. Magoak-goakan ini dimainkan oleh 7 orang atau lebih. 6 orang membuat barisan dan saling berpegangan pada pundak. 1 orang lagi berperan sebagai goa atau burung gagak. Tugasnya untuk menangkap pemain di barisan paling akhir, sedangkan pemain paling depan berusaha menghalang-halangi goa untuk menangkap temannya yang ada di barisan terakhir. Meong-meongan. Meong merupakan bahasa Bali yang memiliki arti kucing. Permainan ini dimainkan oleh sekelompok anak. 1 orang menjadi kucing, 1 orang lagi menjadi bikul atau tikus, dan sisanya membuat lingkaran. Anak yang menjadi meong harus berada di luar lingkaran, sedangkan yang menjadi bikul akan ada di dalam lingkaran. Selama bermain, mereka akan menyanyikan lagu anak-anak berbahasa Bali atau gending rare yang berjudul meong-meong. Begitu sampai pada lirik juk-juk menjuk-jukul juk menjukul, yang menjadi meong harus berusaha menangkap anak yang menjadi bikul. Meong nantinya akan dihalang-halangi oleh anak-anak yang membuat lingkaran. Yang ke-9 adalah makanan tradisional. Di sini, di PPT yang kami jelaskan hanya menjelaskan tentang nasi jinggo dan kue laklak. Kita memilih nasi jinggo karena dalam nasi jinggo disajikan dengan sate lilit, yang dimana sate lilit juga termasuk makanan tradisional Bali, daging, mie, sambat goreng, dan tentu saja sambal sebagai pelengkapnya. Lihat gambar di samping. Jika dilihat sekilas, mungkin akan mirip seperti nasi kucing, tetapi rasanya lebih gurih dan lebih pedas. Kue laklak. Kue laklak atau yang biasa disebut jaji laklak ini adalah kue mungil yang berbentuk lingkaran yang berdiameter 3 cm dan memiliki rasa yang legit atau manis. Sangat pas sebagai teman duduk di saat pagi atau sore hari. Yang keempat, menjaga kebudayaan. Seperti gambar di samping, cara menjaga kebudayaan adalah yang pertama, memperhatikan dan mempelajari budaya daerah. Contohnya dengan mempelajari tarian dan juga alat musik daerah sekitarmu. Yang kedua, menggunakan pakaian adat sesuai dengan acara-acara tertentu seperti acara Kartini dan Hari Pahlawan. Yang ketiga, mempelajari dan memakai bahasa daerah di lingkungan keluarga. Seperti jika berada di daerah Jawa, maka menggunakan bahasa Jawa. Yang keempat, mengadakan dan turut serta dalam kegiatan lomba atau pentas seni di daerah sekitar. Yang kelima, tidak menjelek-jelekan atau menghina suku dan ras bangsa lain. Yang keenam, menghormati adat istiadat daerah lain. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, senantiasa untuk mau mengenal adat istiadat dari berbagai budaya suku yang ada di Indonesia. Yang kelima, menanamkan nilai kebudayaan agar anak-anak di Indonesia mencintainya. Seperti gambar di samping adalah salah satu cara untuk menanamkan nilai kebudayaan supaya anak-anak suka dan ingin mempelajari secara menyeluruh tentang budaya-budaya di Indonesia. Yang gambar di samping anak menari, dan yang gambar di sampingnya lagi seorang guru memperkenalkan Hari Pahlawan agar anak-anak muridnya mau menggunakan baju tradisional atau daerah sekitarnya. Cara lain untuk menanamkannya adalah menjadi teladan yang baik dan memperkenalkan lagu-lagu Nusantara. Yang keenam, mengatasi nilai kebudayaan yang sudah pudar akibat budaya asing.
Yang pertama, masyarakat perlu berperan aktif dalam pelestarian budaya daerah masing-masing dan budaya bangsa pada umumnya. Untuk para usaha media massa perlu mengadakan seleksi terhadap berbagai berita, hiburan, dan informasi yang diberikan agar tidak menimbulkan pergeseran tradisi dan budaya. Yang ketiga, masyarakat harus berhati-hati dalam meniru atau menerima kebudayaan baru, sehingga pengaruh globalisasi dari negara kita tidak terlalu terpengaruh. Yang keempat, marilah kita jaga dan kita lestarikan budaya nenek moyang kita, jangan sampai punah. Sekian dari saya, akan saya kembalikan kepada narator. Terima kasih. Terima kasih kepada Alfiana Rizkiatus sebagai pemateri 3. Terima kasih juga kepada para pemateri. Sekian presentasi materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun tindakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.